Oke, selamat siang Pak Budi, Profesor Jimmy, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, insan Astra. Salam kenal terlebih dahulu, saya Widi Tribowo dan saat ini menjabat sebagai Presiden Director PT Astra Grafia Information Technology atau AGIT ya, mungkin dikenalnya, dan juga sekaligus sebagai salah satu direksi di PT Astra Grafia Tbk ya. Dan saya kira kehormatan ya buat saya untuk dapat diundang acara AMDI hari ini. Ya, jadi terima kasih sebelumnya untuk AMDI, di mana hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit pengantar ya, terkait dengan topik yang saya kira sangat menarik, yaitu terkait dengan transformational leadership. Ya, namun ini dicoba diangkat dari point of view bisnis. Ya, jadi dari tataran praktis di lapangan. Ya, kira-kira begitulah kira-kira ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini boleh dikatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi di mana dinamika yang terjadi di luar sana dalam beberapa tahun terakhir ini bergerak dengan sangat cepat dan sepertinya tidak akan pernah melambat ya. Jadi baik terkait dengan perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, digitalisasi, bahkan yang terakhir sudah menyentuh sustainability gitu ya, di mana ini pada gilirannya akan berdampak pada organisasi yang kita kelola, kita jalankan ya. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul dikaitkan dengan aspek leadership adalah kompetensi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh kita para leader untuk menghadapi tantangan bisnis yang ada saat ini dan juga di masa depan. Dan kalau kita lihat contoh dalam organisasi kita, gitu ya, tim kita, leader-leader yang ada di kita, anggaplah begitu, gitu ya. Apakah ada gap dari kompetensi yang diperlukan tadi? Dan kira-kira kalau mau ditingkatkan itu seperti apa untuk menutup gap tadi? Nah, kembali yang saya sampaikan ini adalah pengantar dari point of view praktisi ya di lapangan. Jadi harapannya tidak mendahului apa yang nanti disampaikan Prof. Jimmy ya, dan mudah-mudahan jadi ice breaking dan juga sekaligus melengkapi nanti apa yang akan disampaikan. Oke, pertama mungkin saya akan elaborate terlebih dahulu sedikit terkait dengan transformational leadership ya, kembali dari point of view kebutuhan di lapangan. Nanti saya akan masuk ke lebih detail gitu ya. Mungkin next slide. Nah, transformational leadership menurut saya dari kacamata yang ada di lapangan adalah kepemimpinan atau bentuk kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perubahan yang sifatnya transformatif, tapi melalui tim. Ya, artinya dengan menggerakkan pelaku di dalam organisasi yang tidak lain adalah tim atau people. Jadi yang harus disentuh bukan hanya aspek bisnis ya, tapi juga people, manusianya. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong kinerja, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdayakan tim, meningkatkan kemampuan tim secara terus-menerus agar mampu menghadapi tantangan yang ada oleh tim sendiri, oleh kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini jadi penting gitu kan? Nah, pertama tadi sudah disampaikan ya, karena tantangan bisnis yang ada saat ini sudah sangat dinamis. Kita sering mendengar istilah VUCA gitu ya, atau D-VUCA-D saat ini. Apa itu? Saya kira teman-teman juga sudah mengerti karena Astra menggunakan istilah ini juga. Jadi ini adalah era di mana saat ini penuh dengan disrupsi yang merubah tatanan yang ada. Disrupsinya bersifat volatile, tidak berhenti, uncertain, tidak jelas, kompleks, banyak aspek yang terlibat dan ambigu ya, tidak ada pattern, bikin bingung lah kira-kira gitu ya. Dan juga termasuk diversity saat ini, kita bicara cross culture, cross generation. Dan harapannya dari adanya transformational leadership ini yang diharapkan oleh bisnis adalah bisa menciptakan perubahan yang fundamental dan signifikan. Dan yang paling penting adalah pertumbuhan yang berkelanjutan atau sustain ya. Dan saya kira ini sejalan dengan ekspektasi Astra ya. Kita tahu bahwa Astra menginginkan sustainability terkait dengan bisnis. Nah, oleh karena itu yang menjadi penting dari seorang leader, satu adalah dia harus punya kesadaran atau kita harus punya kesadaran awareness yang lengkap terkait dengan
aspek yang kita pimpin atau aspek yang dipimpin oleh leader tadi, dan juga aware, sadar terkait dengan perubahan yang ada. Nah, ini akan menentukan atau mempengaruhi pilihan dan juga keputusan nanti yang akan diambil, yang akhirnya akan mempengaruhi performance organisasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, leader harus jadi inspirasi. Itu sudah pasti gitu ya. Jadi kalau kita bicara total football, ya leader kuncinya gitu ya. Dan yang ketiga adalah leader harus punya skill untuk tidak hanya mengelola aspek bisnis tapi juga tim, dan nanti ada yang cukup mendalam sebetulnya terkait dengan the self, ya, dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu ada istilah the self di sini gitu ya. Dan menurut saya ada beberapa roles yang harusnya melekat kepada seorang transformational leadership, yang paling tidak 4 area yang di kanan lah ya. Jadi pertama, leader ini harus menjadi seorang yang memiliki kemampuan strategi atau strategis ya. Jadi bisa membuat strategi yang tidak hanya baik tapi fit untuk organisasi, membuat diferensiasi dan juga win the competition. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua, dia juga jadi arsitek dari organisasi. Bicara organisasi dan juga culture, ya, membangun organisasi, tim, culture, align dengan strategi, ya, put the right people on the right roles, dan juga mengelola decision making proses agar efektif, efisien, dan juga bisa mengattract, retain, terutama critical talents. Nah, yang ketiga adalah pace setter. Ya, bukan hanya strategi yang dia jago, tapi juga eksekusi secara efektif. Kapan harus pivot, kapan harus persistence, kapan harus berubah haluan. Saya kira ini menjadi penting di transformational leadership itu yang dibutuhkan. Dan juga mampu memimpin perubahan, memastikan perubahan berjalan baik. Jadi dia adalah juga sebagai change agent. Dan yang keempat, inovator. Ya, pemimpin juga harus menjadi seorang inovator, mampu mendorong inovasi dalam organisasi, membuat organisasi yang bisa agile, fokus ke customer, dan juga bicaranya adalah bagaimana teknologi dan terutama digital ini bisa berperan terhadap bisnis, bisa memberikan impact terhadap bisnis. Jadi teknologi agent atau digital agent ini melekat kepada seorang transformational leader menurut kebutuhan kita sebetulnya di lapangan. Next. Nah, untuk menjadi leader yang transformatif dan bisa menjalankan role tadi, ya, ada 4, maka kayaknya sih butuh 3 atribut inilah ya. Quality, mindset, dan juga skill atau acumen, keterampilan gitu ya. Kalau bicara leadership quality, ini mulai dari tadi sudah disampaikan awareness ya, pemahaman yang detail dari semua area yang kita pimpin gitu. Ya, terkait dengan konteksnya, terkait dengan timnya atau others, terkait dengan tujuan, purpose, dan terutama nanti terkait dengan diri kita sendiri, ya, the self. Nah, juga pemimpin harus memiliki visi, strategi, ambisi yang jelas dan juga terukur, juga keterampilan, ya, bagaimana kita bisa engage dengan customer, kita bisa understanding customer. Tadi juga sudah dibahas kita sebagai strategis, ya, inovator, digital agent, ya, dan juga kemampuan financial ini jadi penting ya, karena kunci dari lagging indicator sebuah organisasi ujungnya nanti financial gitu ya. Nah, pemimpin juga punya otentisitas. Jadi transformational leadership itu harus jadi dirinya sendiri dulu gitu ya, baru bisa mentransform orang lain. Kemudian pendekatan leadership juga nggak ada yang menyelesaikan semua masalah ya. Masing-masing pendekatan akan diperlukan pada saat dibutuhkan gitu ya. Nah, kemampuan ini menjadi penting dan terutama yang di bawah terkait dengan pemimpin itu harus punya kemampuan berselancar lah ya di 3 level ketinggian. Jadi mulai dari visi, strategik, helikopter view, eksternal itu harus menguasai, tapi juga tajam dalam eksekusi, bicara internal, detail operasional, eksekusi, disiplin, persistence gitu ya, dan juga terampil menjaga relationship dengan tim, stakeholder, dan tidak terjebak ke salah satu ya. Biasanya ada dikotomi gitu ya antara 3 hal tadi, kemudian kita terjebak di salah satu level ketinggian ya. Jadi
harusnya kita bisa seamless. Nah, kedua adalah di area mindset. Ya, dan terutama tadi sudah disampaikan customer adaptif gitu ya terhadap perubahan, menerapkan teknologi dalam bisnis, kemudian memberikan contoh dan provoke each other, menerapkan konsep digital dalam organisasi dan terutama mindset startup. Ya, kita bicara eksperimentasi tapi terukur ya. Kita terus melakukan eksperimentasi tapi terukur. Nah, beberapa skill yang di bawah ini tadi sudah disampaikan ya, beberapa area. Ada 5 hal lah yang kira-kira penting gitu ya. Nah, mungkin next. Nah, satu yang saya kira juga sangat penting dalam pengembangan leadership yang dibutuhkan saat ini ya, atau yang dibutuhkan leader saat ini adalah terkait dengan the self atau the inner self. Menurut saya ini adalah kemampuan pemimpin untuk mengenali secara mendalam terkait dengan dirinya sendiri. Nah, ini kalau dilihat sebelah kanan ada gambar pohon. Nah, ini coba mengangkat gitu ya filosofi pohon. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu membangun kompetensi, capability, behavior, response gitu yang sifatnya keluar, namun pemimpin juga harus memiliki karakter, value, identitas, purpose, dan semuanya itu bicaranya ke dalam, ya inner self. Dan sepertinya aspek ini saya kira menjadi hal yang sangat penting yang harusnya mulai disentuh ya, termasuk juga mungkin oleh Astra gitu ya ketika bicara transformational leadership. Jadi intinya untuk menjadi transformational leadership, seorang leader haruslah sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kita sering menemukan di lapangan ada sesuatu yang berbeda ya. Ternyata belum selesai kita sendiri dan mungkin kita bisa uji apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri ya sebagai seorang leader. Jadi saya kira itu mungkin yang dapat menjadi penghantar terkait dengan diskusi transformational leadership. Jadi cukup luas. Intinya adalah tadi bicara multifaset ya. Dan ada beberapa hal yang tadi sudah sampaikan terkait dengan transformational leadership, baik terkait dengan quality, mindset, dan juga acumen. Ini dari kacamata di lapangan. Dan sebagai penutup mungkin izinkan saya menyampaikan satu provoke statement gitu ya di akhir. Mungkin next. Di mana leadership ini adalah sebuah perjalanan. Ya, bukan tujuan, bukan destinasi, dan pada akhirnya konteks atau awareness dan juga di inner self adalah dua hal yang akan membantu memandu kita, memandu Anda sebagai leader untuk menunjukkan jalan mencapai tujuan. Ya, ini provoke statement, jadi silahkan dielaborasi kalau mau dielaborasi gitu ya. Tapi intinya itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Amdi, Pak Budi juga. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian Insan Astra. Salam sehat selalu. Saya kembalikan kepada MC atau panitia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.